Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 12 dari kelas perancangan website B, teknologi informasi. Eh, Pertama kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Avandi Maulana Pangestu dengan NIM 1924 1010 2056 dari Prodi Teknologi Informasi angkatan 19. Dan saya Yoga Firdaus Pratika, NIM 192410102084, Prodi Teknologi Informasi 19. Baik, di sini Avandi Maulana Pangestu dengan NIM 1924 1010 2056. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami membuat website dengan judul Public Health. Pertama, Public Health itu adalah sebuah website dengan tema pendidikan, di mana website ini memungkinkan pengguna atau user yang menjelajahi web ini untuk membaca sebuah artikel tentang kesehatan agar masyarakat atau user itu lebih paham bagaimana pentingnya kesehatan. Jadi diberi sebuah pemahaman atau pendidikan dasar tentang kesehatan umum atau kesehatan masyarakat. Kemudian user bisa melakukan sebuah evaluasi agar user itu mengetahui sebagaimana pahamnya tentang artikel yang telah kami sediakan, seperti itu. Nah, latar belakang mengapa kami membuat website ini. Saat ini itu kan pandemi COVID ya. Pada saat ini sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan. Nah, karena menjaga kesehatan itu sudah biasa dan mungkin sudah mungkin itu dasar-dasarnya para masyarakat itu sudah tahu. Hanya saja untuk ada beberapa masyarakat yang kurang paham atau kurang intinya ada beberapa hal yang masih perlu diajarkan. Jadi di sini kami mengangkat tema pendidikan. Nah, mengangkat tema pendidikan dengan subtemanya itu atau subtopiknya itu pendidikan dan pengetahuan dasar tentang kesehatan masyarakat atau public health. Nah, dengan adanya latar belakang seperti itu, nah kami mendapat sebuah kendala dari topik yang kami ambil itu. Masih banyak masyarakat yang belum mawas diri atau masih belum peduli terhadap kesehatan sendiri dan masyarakat lain, seperti itu. Sehingga yang perlu diperhatikan di sini itu tingkat pengetahuan dasarnya, tingkat pengetahuan dasar tentang kesehatan masyarakat, kesehatan masyarakat. Nah, jadi dengan ini kami membuat website ini demi menambah tingkat sumber daya manusia atau pengetahuan di bidang kesehatan, seperti itu. Di bidang kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur dari website yang telah kami buat, seperti fitur sign up atau daftar, fitur login atau masuk menggunakan akun pribadi, kemudian fitur guest, di mana fitur guest ini user memungkinkan user untuk masuk atau menikmati beberapa fitur yang telah kami sediakan tanpa harus daftar ataupun login menggunakan akun mereka masing-masing, akun pribadi. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang help center atau customer service yang memungkinkan user untuk memberikan sebuah kritikan lah atau kesan-pesan lah, atau sekedar mereview atau mungkin memberikan sebuah keluhan, seperti itu. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan fitur sign up. Di sini fitur sign up itu ya seperti yang saya bilang tadi, memungkinkan seorang pengguna atau user website untuk mendaftarkan dirinya, seperti itu. Misalnya saya akan mendaftarkan diri seperti itu. Jadi di sini ada nama Avandi Maulana, kemudian dengan email ini dan klik password.
Oke, di sini ada dua. Jadi pertama ini password, kemudian confirmation password. Jadi jika confirmation password tidak sama dengan password yang telah diisi di atas ini, maka akan memunculkan suatu alert di mana password tidak sama, seperti itu. Kemudian tanggal, bulan lahir dan tahun lahir, kemudian gender. Nah, setelah terisi semua, maka user diminta untuk sign up, memencet sign up seperti ini. Maka akan muncul tulisan ini. Lalu ini ada submitter seperti ini. Back to login gimana maksudnya? Jadi di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang fitur login, di mana user akan diminta untuk mengisikan username-nya baik berupa nama, misalnya Avandi Maulana seperti itu, atau menggunakan emailnya. Di sini saya menggunakan email dengan password seperti yang saya masukkan tadi. Kemudian di submit. Oke. Ketika login sukses, maka user diminta untuk mencet ini tombol back to timeline seperti itu. Oke, setelah user login, maka akan berada di tampilan seperti ini, tampilan timeline, jadi artikel seperti ini. Baik, kembali ke menu index atau menu utama atau landing page. Jadi kemudian saya akan menjelaskan tentang fitur guest, di mana fitur guest ini seperti yang saya sebutkan memungkinkan pengguna untuk menikmati atau menggunakan beberapa fitur yang telah kami sediakan tanpa harus sign up ataupun login, di mana ya bisa dibilang guest ini hanya untuk melihat-lihat artikelnya seperti itu. Jadi seperti ini. Kemudian lanjut ke help center, di mana help center di sini seperti saya sebutkan tadi ada complaint form, testimonial, suggestion. Jadi complaint form di sini berguna untuk memberikan sebuah keluhan dari user atau pengguna terhadap kami sebagai pengembang website ini. Kemudian ada testimonial, di mana testimonialnya ada user diminta untuk mengisikan kesan dan pesannya selama menggunakan website ini. Kemudian ada suggestion for us, di mana suggestion for us ini adalah sebuah user untuk diminta untuk mengisikan apa sih saran untuk kami sebagai pengembang website. Kemudian ada review our website, yaitu memberikan sebuah ulasan terhadap website kami, agar dalam mengembangkan website ini kami itu lebih paham bagaimana sih user mintanya seperti itu. Misal ngisi komplain nih, tampilannya kurang menarik. Ketika di submit, nah seperti ini, submit back to main menu, balik ke landing page seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana website kami, lebih tepatnya fitur yang setelah saya sebutkan berupa login, sign up, fitur guest, dan help center itu bagaimana dibuatnya, bagaimana cara berkembangnya seperti itu. Nah, pertama di sini saya membuat tampilan dari indeksnya itu tadi. Nah, dari tampilannya itu tadi kan ada tampilan seperti ini, login, sign up. Nah, bagaimana cara saya membuatnya? Yaitu dengan menggunakan form. Nah, kenapa menggunakan form? Kalau ada menggunakan form itu dipencet itu tidak akan mengisi seperti itu. Mana ini? Nah, ini login, sign up kayak gitu. Form. Jadi kalau dipencet itu udah jalan. Jadi cuma pencet doang tapi udah mengarah ke ini. Jadi bisa dibilang kayak action gitulah aksinya kayak gitu. Ini menggunakan button class, bukan button ya tipenya. Ini form action. Nah, form actionnya ini artinya ketika buttonnya tadi dipencet, misalnya button login tadi dipencet, maka akan mengantarkan ke landing page, mengantarkan ke page atau halaman login seperti itu. Sama berlaku juga untuk menu sign up dan guest. Nah, untuk guest sendiri ini kan langsung diantarkan ke menu timeline seperti itu. Kemudian di sini ada sama juga menggunakan form.
dengan button. Nah, di sini jika dipencet itu akan mengantarkan ke ini customer service atau help center itu tadi, seperti itu. Kemudian untuk fiturnya sign up. Oke, fitur sign up ini ada di sini. Untuk fitur sign up, bagaimana saya membuatnya, yaitu pertama saya itu ya ini menggunakan buat HTML bla bla bla, kemudian menggunakan tabel untuk merapikan formnya itu tadi. Kalau tidak pakai tabel nanti kurang rapi kayak gitu. Nah, dengan tabel jadi dirapikan, nanti ada first name yang diminta untuk menginfokan first name-nya, kemudian last name, kemudian ada email, password key, dan ini konfirmasi password. Nah, ini kemudian diminta untuk menginputkan tanggal, bulan, dan tahun lahir, menginputkan gender. Ini inputannya berupa tipenya itu radio. Oke. Dan selanjutnya itu ada ini ada alertnya ini. Jadi kalau misal datanya kosong itu nanti keluar alert seperti ini. Kalau datanya misalnya passwordnya yang diinput sama password konfirmasi itu beda, nanti ada alert seperti ini, seperti itu. Kemudian lanjut ke fitur login. Nah, ini untuk fitur loginnya mirip seperti tadi, menggunakan form dan dirapikan, dibungkus menggunakan div, dirapikan menggunakan table. Jadi ada table raw dan table data ini, TRTD, menggunakan form. Itu ini untuk loginnya. Kemudian untuk customer service-nya ini cukup panjang ya, jadi awalnya kami membuatnya itu dipisah-pisah, kemudian kami berpikir kalau misalnya dipisah-pisah nanti kurang efektif, jadi jadikan satu aja, seperti itu. Jadi sini ada beberapa fitur, ini ada form action complaint, ada testimonial, suggest, dan review. Nanti dari sini, nah ini. Jadi yang ini untuk komplainnya, form komplain, sama dibungkus oleh form, bukan elemen atau tag form. Kemudian ini ada juga sama dibungkus oleh form, dan seperti itu untuk source code dari fitur yang telah saya sebutkan, yaitu fitur login, sign up, guest, dan help center. Seperti itu. Baik, nama saya Yoga Firdaus Pratika, NIM 192410102084. Di sini saya akan menjelaskan tentang timeline. Timeline ini berisikan berupa materi dasar COVID-19. Materi ini ditujukan untuk user memahaminya. User memahami tentang COVID-19 ini. Di sini ada sejarah penemuan, masa inkubasi, penularan, apakah sudah ada vaksin atau obat untuk COVID-19, adakah antibiotik untuk mencegah dan mengobati COVID-19, pencegahan penularan COVID-19, dan di sini ada sumber. Lalu ketika user sudah memahami materi ini, user dapat attempt quiz. Nah, di sini akan muncul alert. Kita oke saja. Nah, di sini ada quiz yang telah kami sediakan untuk user. Di sini user diminta untuk menginputkan jawaban. Ketika user sudah memahaminya, ketika user telah menjawab, user bisa klik submit. Nah, di sini telah tertulis form was submit. Berarti form ini sudah tersubmit. Nah, ini. Lalu back to timeline. Ini kembali ke materinya. Lalu di sini ada user setting. User setting ini berguna untuk menggantikan username
terus sama password. Nah, di sini user diminta untuk verifikasi date, tanggal kelahiran, dan gendernya. Misal saya ketik yoga, password 123 date, time, month 2001. Ini kita pilih mail, kita submit, request submitted. Lalu user diminta login kembali. Di sini saya akan menjelaskan tentang CSS. CSS ini isinya berupa style yang akan digunakan pada HTML. Nah, ini bintang, padding 0 pixel, margin 0 pixel. Ini berguna untuk ketika HTML tersebut menggunakan CSS ini, maka akan disetting padding 0 pixel, margin 0 pixel. Jadi di sini akan responsif. Lalu di sini deklarasi semua yang berhubungan dengan tabel akan diberi style border 1 pixel solid black dengan backgroundnya white putih, dan collapse padding leftnya 5 agar teks dalam tabel itu dikasih jarak sebanyak 5 pixel. Di sini body ini berfungsi untuk menambahkan background image. Lalu background attachmentnya fixed, tidak dapat diubah. Lalu background repeatnya no repeat. No repeat ini tidak diduplikat, jadi hanya satu backgroundnya. Lalu background size cover berarti berada pada belakang. Background positionnya on top. Nah, body index sama kayak yang tadi, top left kita mengatur posisinya absolut dengan top 10%, left 20 pixel. Lalu z index 2. Nah, z index ini seperti layer ya. Kalau saya memahaminya seperti Photoshop, ketika z index 2 berarti file ini style ini berada di atas z index 1. Jadi menumpuklah. Yang kedua sama, ketiga search sama juga dengan color white. Font size ini ukuran fontnya 18 pixel, ini sama juga. Ini width ini lebar 190 pixel, margin right 30 pixel, height ini tingginya 20 pixel. Nah, ini cursor pointer. Cursor pointer ini ketika kursor ini ke button yang menggunakan style ini, maka akan berubah menjadi pointer ini. Nah, mouse-nya berubah seperti ini. Lalu di sini ada background color, berarti background colornya gray. Ini z index ketiga, berarti kontainer ini berada di atasnya z index 2 dan z index 1 yang akan muncul tertera berarti ini. Lalu dengan opacity 70%. Opacity itu mengurangi kecerahan, semakin kecil semakin menghilang. Display flag ini untuk agar responsif dengan justify content space FNB. Ini berarti setiap indeks menu itu dikasih spasi dengan jarak yang sama. Alien item ini berarti itemnya berada pada tengah. Maksudnya ketika
container menggunakan index button atau button menggunakan index button atau suatu div menggunakan index button, maka div tersebut akan ke center, posisinya akan menuju ke tengah. Ini sama semua ya, ini sama. Border bottom berarti border yang di bawahnya ditambahkan 1 pixel. Ya sama. Overflow ini agar menampilkan scroll pada HTML. Feed button ini agar buttonnya tidak rusak. Saya mendeklarasikan feed button dengan mark width 100%, height 100%, left auto, right auto, display block. Nah, display block ini untuk memunculkan itemnya. Ketika display none, berarti feed button ini tidak akan muncul pada HTML, di hidden. Nah, flag ini agar responsif. Lalu ini tidak digunakan, saya hanya coba-coba. Row ini setiap row margin left min 5 pixel, right 5 pixel, text area height 100 pixel dan width 500 pixel. Nah, itu penjelasan CSS menurut saya yang telah saya pelajari. Baik, nama saya Fandi Maulana Pangestu dengan NIM 1924 10102056. Di sini saya akan memberikan sebuah pendapat pribadi, komentar kayak gitu ya. Pendapat pribadi tentang teknologi web itu kayak gimana. Jadi kalau dari saya sendiri tuh teknologi web itu keren sih, kayak dari awalnya itu cuma tulisan-tulisan doang, terus berkembang dari gambar-gambar sederhana atau UI UX yang sederhana, kemudian sampai sekarang hingga kompleks kayak gini, yang dulunya cuma buat transfer data atau kirim data itu jadi ada chattingan, ada bagi video, ada gamenya bahkan, dan sekarang ya sampai kompres itu bisa berniaga dan lain-lain kayak gitu. Untuk potensinya sih bisa dibilang bakalan bagus banget potensinya ya. Soalnya sekarang aja website sudah kayak bahkan ada loh bisnis bikin kayak jasa yang bisa bikin web gitu. Jadi ya potensinya bagus banget. Apalagi sekarang era-era kayak gini, pandemi ini kan serba online gitu. Jadi ya kita membutuhkan website gitu. Jadi kayak misalnya website Facebook buat jualan, IG buat apa gitu kan bisa. Potensinya bagus banget. Kemudian kalau kegiatan wirausaha yang pakai website sih, kalau saya pribadi ada sih, mungkin bakalan ya itu kayak tadi, kayak berjualan atau bikin jasa tentang di bidang IT kayak gitu ya. Ya mungkin itu saja dari saya. Saya lanjutkan ke saudara Yoga, bagaimana? Silahkan memperkenalkan diri dan menyebutkan NIM. Nama saya Yoga Firdaus Pratika, NIM 192410102084. Pendapat pribadi saya tentang teknologi web ini cukup menarik ya. Karena di web sendiri terdapat UI UX yang sangat menarik menurut saya. Dan potensi untuk kedepannya ini sangat bagus sekali. Kita dapat mempelajari berbagai macam ilmu dari website yang telah tersedia. Jika ada kegiatan wirausaha bisnis, apa yang Anda lakukan? Kira-kira saya akan menjual beli bisnis transfer barang mungkin
dan jual beli akun game dan semacamnya. Untuk saya cukup segitu. Oke, terima kasih saudara Yoga. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kelebihan ya itu datangnya dari Tuhan semata. Ya mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.